Shalom, salam damai sejahtera buat sidang jemaat Allah. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang Maha Besar, Engkau Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala seisinya. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah, tema khotbah kita 3 bulan ke depan adalah gaya hidup orang percaya yang dipimpin Roh Kudus berdasarkan Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Mengapa tema ini dipilih? Mengapa tema ini dibuat? Tema ini dibuat tujuannya supaya jemaat memahami apa itu gaya hidup orang percaya yang dipimpin Roh Kudus. Tujuan yang kedua, supaya jemaat mengenali ciri atau tanda gaya hidup orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tujuannya supaya jemaat mengaplikasikan gaya hidup orang percaya yang dipimpin Roh Kudus dalam kehidupannya sehari-hari di dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama. Apakah itu gaya hidup? Kita seringkali mendengar istilah gaya hidup dari berbagai pengertian tentang arti gaya hidup oleh para ahli di bidang ilmu psikologi dapat disimpulkan gaya hidup merupakan salah satu perilaku seseorang yang diekspresikan melalui kegiatannya atau aktivitasnya. Menurut seorang yang bernama Armstrong, ada 2 faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau dari luar. Ada bermacam-macam gaya hidup, antara lain gaya hidup modern, gaya hidup sehat, gaya hidup hemat, gaya hidup mewah, gaya hidup sederhana, gaya hidup bebas, dan satu lagi yaitu gaya hidup Kristiani. Pertanyaannya, dari bermacam-macam gaya hidup, manakah yang menjadi gaya hidup kita? Setiap orang percaya, orang Kristen, gaya hidup kita semestinya adalah gaya hidup Kristiani. Istilah lain gaya hidup Kristiani yaitu gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis, ia menjadi ciptaan baru secara rohani. Ia menerima
ia memperoleh, ia didiami oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, gaya hidup yang tepat bagi orang percaya adalah gaya hidup yang dipimpin Roh Kudus. Seperti apakah tanda atau ciri gaya hidup orang percaya yang dipimpin Roh Kudus? Mari kita simak apa yang ditulis Rasul Paulus kepada orang percaya di Galatia dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah, dalam suratnya yang ditujukan kepada orang percaya di Galatia, Rasul Paulus menegaskan supaya mereka hidup oleh Roh dan membiarkan dirinya atau menyerahkan dirinya dipimpin Roh Kudus, meskipun hasrat untuk menuruti keinginan daging masih ada. Keinginan daging untuk berbuat cabul, berbuat cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persediaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya. Rasul Paulus menegaskan supaya mereka jangan menuruti keinginan daging, melainkan salibkan. Karena orang yang percaya Yesus sudah menjadi milik Yesus Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-24. Salibkan di sini artinya menyangkal diri, menanggalkan, membuang, memadamkan semua keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Sebaliknya, hiduplah oleh Roh, hiduplah dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh artinya mengalami, memiliki, mengekspresikan perilaku, sikap, tindakan, dan perbuatan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat yang ke-22. Itulah yang dinamakan gaya hidup Kristiani,
atau gaya hidup yang dipimpin Roh Kudus. Rasul Paulus menyebutnya dengan buah roh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, umat pilihannya, hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera sebagai salah satu ciri gaya hidup yang dipimpin roh atau buah roh. Apakah itu damai sejahtera? Sudahkah kita mengalami damai sejahtera? Bagaimana cara mengekspresikan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari di dalam hubungan dengan Allah dan sesama? Dalam bahasa Indonesia, kata damai sejahtera terdiri dari dua kata, yaitu damai dan sejahtera. Masing-masing memiliki makna atau arti tersendiri. Damai dalam KBBI artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenang, tentram, rukun. Sejahtera dalam KBBI artinya sentosa, makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru terdiri dari satu kata, yaitu eirene, yang memiliki makna tenang, damai, sentosa, tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antara individu, aman, selamat, dan makmur. Kata yang berpadanan dengan Irene yaitu shalom dalam bahasa Ibrani. Rasul Paulus menegaskan pentingnya memiliki, mengalami, dan mengekspresikan damai sejahtera bukan saja kepada orang percaya di Galatia, melainkan juga kepada orang percaya di Roma, di Korintus, di Efesus, dan di Filipi. Kepada orang percaya di Korintus dalam suratnya ia menuliskan demikian, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Kepada orang percaya di Kolose dalam suratnya ia menuliskan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Kolose 3 ayat yang ke-15. Rasul Paulus menegaskan pentingnya memiliki, mengalami, dan mengekspresikan damai sejahtera bukan saja kepada orang percaya di Asia Kecil, melainkan juga kepada orang percaya di seluruh dunia, termasuk orang percaya di Indonesia pada masa ini, termasuk sidang jemaatnya di tempat ini. Sidang jemaat umat pilihannya. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya kembali ke surga, ia berjanji akan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Sebab Yesus mengetahui kegelisahan, kegentaran, ketakutan yang ada di dalam hati murid-muridnya ketika Yesus memberitakan tentang kepergiannya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera itu kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Yohanes 14 ayat yang 27. Dunia dengan segala isinya juga menyanyikan damai sejahtera. Banyak orang tertarik dan berusaha mencarinya, tetapi tidak dapat mendapatkannya. Mereka gagal, kecewa, bahkan putus asa karena damai sejahtera yang ditawarkan dunia hanya semu, sementara, tidak abadi, berasal dari manusia
bahkan ada yang berasal dari kuasa kegelapan, berupa materi dan dunia ini. Berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Yesus berasal dari dirinya sendiri. Damai sejahtera yang berasal dari Allah. Damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera rohani. Damai sejahtera yang tak terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selama kita masih ada di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, damai sejahtera tetap ada pada kita. Katakan, haleluya. Setiap orang percaya semestinya mengekspresikan damai sejahtera sebagai gaya hidup Kristiani atau gaya hidup yang dipimpin Roh Kudus, karena ia sudah menjadi milik Kristus. Damai sejahtera itu, karena ia sudah memiliki Yesus, damai sejahtera itu. Sebab melalui kematiannya di kayu salib, Yesus telah memperdamaikan dirinya dengan Allah, sehingga tidak ada lagi perseteruan antara manusia dengan Allah akibat dosa manusia. Jadi, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah maupun sesama. Seperti apakah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah yaitu tidak berbuat dosa, tidak berbuat kejahatan, hidup dalam kekudusan, hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah dengan senantiasa berdoa kepada Allah, belajar firman-Nya, dan bersyukur dalam segala hal kepada Allah. Seperti apakah hidup dalam damai sejahtera dengan sesama? Hidup dalam damai sejahtera dengan sesama yaitu mengasihi sesama, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menaruh dendam terhadap yang lain, mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berbuat apa yang baik bagi semua orang. Mari kita mengekspresikan damai sejahtera yang sudah kita miliki di dalam Yesus sebagai gaya hidup Kristiani, sebagai gaya hidup yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Mampukan kami untuk kami mengekspresikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam hubungan kami dengan Engkau maupun hubungan kami dengan sesama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.